Di video kali ini, kita bakal bahas mengenai dividen saham. Gue bakal jelasin lagi dari nol. Jadi buat kalian yang berasa nggak butuh bagian tertentu, timestamp-nya ada di bawah, kalian bisa langsung cek aja. Jadi sebenarnya apa itu dividen? Biar gampang kita langsung masuk aja ke contoh ya. Misalnya nih, kalian usaha ya, kalian joinan bareng teman, anggap usaha jualan kopi deh. Modalnya 100 juta rupiah. Kalian joinan berlima, masing-masing keluar modal 20 juta rupiah. Nah, pas sudah jalan selama 6 bulan, totalnya udah ada net profit nih, atau keuntungan bersih senilai 50 juta rupiah. Lalu kalian mulai berdiskusi satu sama lain, atau bahasa kerennya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, net profit 50 juta ini mau dipakai untuk apa? Apakah dipakai buat beli mesin kopi baru yang lebih bagus, buat dekorasi tempat biar makin nyaman tempatnya, buat ekspansi cabang baru, atau mau dibagiin aja nih 50 jutanya? Nah, misalnya keputusannya seperti ini, 20 juta untuk beli mesin kopi baru dan dekorasi tempat, lalu 30 jutanya mau dibagiin. Jadi sharing profit nih ke setiap pemegang saham. Nah, 30 jutanya ini yang dibagiin ke pemegang saham itu disebut dividen. Sampai di sini gampang dong ngertinya. Lalu kita masuk ya ke saham sekarang. Sama halnya seperti bisnis kopi tadi. Ketika kita beli saham, misal kita beli saham Apple deh biar gampang. Kita kan jadi bagian dari perusahaan Apple nih, walaupun cuma 0,0000 sekian persen. Jadi kalau Apple udah untung misal 100 miliar, terus mau bagiin keuntungannya dalam bentuk dividen ke para pemegang saham, kita sebagai investor yang punya saham Apple tentu akan dapat bagian juga. Jadi kalau ngomongin investasi saham, keuntungan yang bisa kita dapatkan itu ada dua. Yang pertama jelas capital gain, yaitu dari kenaikan harga sahamnya, dan yang kedua yaitu dividen. Nah, di sini bedanya, kalau capital gain itu kan berarti kita bisa dapetin setelah jual sahamnya, yang artinya sudah terrealisasi. Kalau profit 50% misal, tapi belum di take profit, yaitu namanya masih floating profit, belum terrealisasi. Sedangkan kalau dividen, kita bisa dapetin setiap pembagian dividen. Ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Ada yang 1 tahun, 1 kali, 2 kali, atau contoh misalnya seperti Apple. Di tahun kemarin, Apple ini bagiin dividen sampai 4 kali dalam waktu 1 tahun. Jadi dividen ini tentu bisa kasih kita cash flow yang berbentuk passive income tanpa perlu ngapa-ngapain. Makanya sesuai judul hari ini yaitu hidup dari dividen. Nanti di belakang kita akan sama-sama coba hitung-hitungan untuk cara hidup dari dividen saham kira-kira butuh berapa sih. Sekarang lanjut dulu nih. Dividen dilihat-lihat itu angkanya kecil banget ya. Bahkan nggak semua perusahaan rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Kalaupun ada, paling berapa persen sih? Nah, kita akan bahas pakai contoh ya. Misalnya ada saham perusahaan A nih. Harga per lembar sahamnya Rp1.000. Di saat itu, karena perusahaan masih kecil dan juga net income-nya banyak digunakan untuk ekspansi, dividen yang dibagikan nggak terlalu besar. Total dividen yang dibagikan setiap tahunnya cuma senilai Rp20 per lembar sahamnya. Artinya 2% ya yieldnya. Mungkin untuk sekarang kecil ya, cuma 2%. Lalu seiring berjalannya waktu, 20 tahun kemudian, harga saham perusahaan A ini menjadi Rp20.000. Dan di saat itu, perusahaan A sudah mature sehingga membagikan dividen yang lebih besar. Total dividen di saat itu senilai Rp1.000, yang artinya 5% dari harga Rp20.000. 5% kalau dikali Rp20.000 sama dengan Rp1.000. Sedangkan harga saham A 20 tahun yang lalu yaitu Rp1.000. Jadi kalau kita invest di saham A pas di harga Rp1.000, lalu 20 tahun kemudian kita dapat dividen Rp1.000. Berapa yieldnya? 100%. Simpelnya kita taruh 1 miliar, tiap tahun kita dapat dividen 1 miliar. Luar biasa kan? Iya, tapi itu secara teori. Realitanya untuk cari saham yang bisa punya performa seperti itu ya susah banget. Belum lagi harus punya conviction juga buat hold dalam jangka panjang. Tapi kira-kira seperti itu, dan kalau kalian mau lihat contohnya bisa cek juga real case-nya di saham Apple dan juga saham Coca-Cola yang ada di portofolionya Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett. By the way, kita akan bahas juga untuk strategi Warren Buffett di episode selanjutnya ya. Nah, kalau ngomongin soal dividen, gue suka banget invest saham US di peluang. Karena kalau kita invest saham US di peluang, kita bisa dapetin dividen kayak gini contohnya. By the way, walaupun gue belinya ini pakai fitur leverage ya, tapi tetap dapat dividen. Jadi mau beli biasa ataupun pakai fitur leverage di peluang akan tetap dapat dividen. Mantap kan? Buat kalian yang suka trading di saham US juga, cocok banget. Karena di peluang, jadian fitur 2 kali leverage yang bisa bantu kita untuk memaksimalkan peluang trading kita. Untuk pilihan sahamnya juga banyak banget, udah makin lengkap, udah ada lebih dari 560 saham US yang bisa kita beli di peluang. Untuk minimal transaksinya juga kecil banget, mulai dari Rp5.000 aja kita udah bisa beli saham Amerika seperti saham Apple, Google, Netflix, Microsoft, dan lain-lain. Oh ya, ada satu hal yang nggak boleh sampai kelewatan, khusus pengguna baru dapat 15.000 gratis, caranya gampang, kalian tinggal daftar aja via link yang ada di deskripsi, pakai kode refnya cuan untuk dapetin bonusnya. Buruan daftar sekarang. Lanjut ya, untuk strategi dividen investing. Kalau dari gua pribadi, yang pertama yaitu tetap fundamental perusahaannya. Harus bisa ada ruang growth untuk kedepannya dan bisa sustain produk serta bisnisnya. Karena percuma kalau nggak bisa growth. Misal kita ketemu saham A, rutin membagikan dividen setiap tahunnya dengan yield 5%. Tapi setelah 10 tahun, harga sahamnya di sana-sana aja. Dividennya juga tetap nggak naik-naik dan nggak gerak kemana-mana. Ya better kita cari saham lain yang nggak ada dividen juga nggak apa-apa. Tapi cuan dari capital gain-nya lebih gede, ya kan? Tapi kalau ada saham B nih yang rutin membagikan dividen dengan yield 15% ke atas setiap tahunnya. Kalau harga sahamnya cenderung nggak bergerak kemana-mana, mungkin masih layak untuk dipertimbangkan
dipertimbangkan. Karena 15% kan angka yang lumayan cukup besar ya. Tapi kalau 5% atau di bawah 5%, mendingan taruh di RDPU aja ya kan, lebih nggak ada resiko. Lalu yang kedua, untuk dividennya selalu gua gulung. Lah tadi katanya mau hidup dari dividen, ya itu kan nanti ketika kapitalnya udah cukup. Kalau sekarang, baik di saham Indo ataupun di saham US, tiap dapat dividen tersebut gua pakai untuk beli sahamnya lagi. Kenapa seperti itu? Biar efek compoundnya makin terasa di 10 tahun ke depan. Nah, tapi ada yang harus dihindari ya. Banyak yang nanya sama gua, kalau saham nih dengan dividen yield yang besar gitu, apakah layak untuk di hold selamanya? Jawabannya adalah enggak. Karena kita harus pahami dulu, yang namanya perusahaan yang dulunya jelek bisa jadi sekarang bagus. Atau istilahnya turnaround stock. Yang sekarang bagus nih, yang bagus banget ya, blue chip banget. Bisa jadi 5 tahun kemudian jadi kurang bagus atau jadi jelek. Mungkin karena kondisi makronya, adanya kompetitor, terus market share-nya keambil, nggak beradaptasi dengan keadaan global, ada skandal, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita ngomongin dividen, itu kan berasal dari laba yang bisa dicetak sama si perusahaan. Jadi kalau sampai perusahaan tersebut kinerjanya menurun, atau bahkan misalnya dari untung besar, habis itu sekarang jadi rugi terus, ya nggak menutup kemungkinan dividennya jadi semakin kecil, bahkan sampai nggak bagiin dividen lagi. Jadi dalam dividen investing ini sama halnya dengan strategi investing lainnya seperti growth investing dan juga value investing. Kita sebagai investor tetap harus analisa secara berkala. Dan kalau sampai kalian nemu yang lebih bagus nih, yang nggak ada salahnya jual, habis itu pindahin ke saham yang lain yang lebih bagus. Jadi jangan sampai bias, oh ini bagus nih, gue akan hold sampai selamanya karena dividennya besar. Kalau di tengah jalan ternyata fundamentalnya berubah dan mengharuskan kita untuk jual atau pindahin ke saham lain, ya jual aja nggak masalah. Sampai di sini paham ya? Kita bakal lanjutin soal passive income dari dividen tadi. At certain point, kalau capital kita udah cukup besar, kita memang bisa hidup dari dividen. Tapi gue bakal praktekin cara hitung gue dengan margin of safety. Jadi nggak cuma lihat dari angka dividen yield-nya aja. Misalnya ya, kita butuh 100 juta nih buat hidup selama 1 tahun. 100 juta ini contoh ya, setiap orang bisa beda-beda. Lalu kita udah punya 5 saham yang bisa konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Fundamentalnya bagus dan yield-nya juga bervariasi. Misal ada yang 10%, ada yang 8%, ada yang 5%, ada yang 7%, dan ada yang 3%. Nah, jangan lihat ke angka yang paling gedenya. Selalu ambil worst case skenario. Anggap semuanya 3% dulu. Lalu dari 3% ini kita kali lagi 2/3, yaitu 2%. Nah, dari angka 2% ini baru kita hitung untuk capital yang kita butuhkan. Tadi buat hidup butuh 100 juta ya. Berarti 100 juta kita bagi dengan 2%. Hasilnya sama dengan 5 miliar. Tapi dengan 5 miliar, kalau total kita dapat 5% dari dividen, kan berarti 250 juta. Sedangkan kita butuhnya cuma 100 juta. Bukan berarti kita habisin 250 jutanya ya. Tapi yang benar, 150 juta sisanya, kita compound lagi ke sahamnya. Biar kita bisa punya margin of safety yang lebih besar lagi dan hidup kita bisa jauh lebih aman lagi untuk kedepannya. Simpelnya jangan pernah pakai angka dengan ekspektasi tertinggi, tapi selalu pakai yang worst case skenario. Biar hidup kita jauh lebih aman. Habis itu kalian mungkin udah mau ngomel-ngomel nih, 5 miliarnya dari mana bang? Nanti di episode berikutnya, yaitu di episode kelima, kita akan bahas strateginya Warren Buffett. Di sana, gue juga bakal jelasin dengan studi kasus gimana caranya kita bisa dapetin 5 miliar hanya dengan investasi rutin sebanyak 3 juta setiap bulannya. So, biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Beda buat kalian yang baru belajar soal dividen, gue bakal jelasin singkat juga istilah-istilah simple untuk dividen. Yang pertama yaitu dividen yield, yaitu persentase dividen dibanding dengan harga sahamnya. Contoh, harga sahamnya Rp1.000, dividennya Rp100. Artinya dividen yieldnya yaitu 10%. Lalu yang kedua yaitu dividen payout ratio atau DPR. Nah, DPR ini adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba bersihnya. Contoh ya, biar nggak bingung, laba bersih 100 juta nih, dividen yang dibagiin Rp60 juta. Berarti dividen payout ratio atau DPR-nya sama dengan 60%. Lanjut, kumulatif date atau cum date. Ini merupakan tanggal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita hold suatu saham melewati cum date-nya, artinya kita berhak untuk mendapatkan dividen. Tetapi kalau kita jual pas cum date-nya, kita nggak berhak untuk mendapatkan dividen. 1 hari setelah cum date yaitu X date. Jadi simpelnya kalau mau dapat dividen saham tersebut harus kita hold sampai X date-nya. Misal saham A cum date-nya di tanggal 25 nih dan X date-nya di tanggal 26. Artinya yang berhak dapat dividen yaitu investor yang hold sahamnya sampai tanggal 26. Kalaupun jual di tanggal 26-nya nggak apa-apa, tetap dapat dividen. Terakhir, payment date, yaitu tanggal di mana dividennya cair atau dibayarkan. Itu dia penjelasan singkat mengenai istilah-istilah dalam dividen. By the way, kalau di saham US, dividennya itu jauh lebih sering. Biasa bisa 3-5 kali dalam 1 tahun tergantung perusahaannya. Nah, buat kalian yang mau lihat jadwalnya, tinggal buka aplikasi Peluang, pilih sahamnya, terus ke bagian corporate action. Semua jadwalnya serta historinya lengkap di sana. Buat kalian yang belum punya akun Peluang, langsung sikat daftar via link yang ada di deskripsi, dan kalian bakal dapetin 15.000 gratis, lumayan banget khusus pengguna baru. So, itu dia soal dividen. Next episode kita bakal bahas strateginya Warren Buffett. Kalau ada pertanyaan apapun yang masih kalian kurang paham, kalian boleh komen di bawah, nanti gue pasti bantu jawab. Kalau kalian mau request topik tentang apapun seputar investasi dan trading, juga boleh komen di bawah. Semoga series program 100 miliar ini bisa membantu perjalanan trading dan investasi kalian. Kalau kalian rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan sama episode-episode berikutnya. Oke, itu dia episode keempat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.